Hai guys, welcome back lagi di teman cerita yang pastinya bulan Oktober ini akan ada banyak banget cerita-cerita horor kiriman dari kalian yang kali ini kita dapat kiriman lagi dari Papua. Seru ya kita Papua lagi ya. Tapi kalian jangan gagal fokus nih. Tumbler baru gue dari Starbucks edisi Blackpink. Kece bener nggak? Ini kemarin gue belinya di Starbucks official shopnya di Shopee. Tebak harganya berapa? Gratis, geng. Iya Allah, apa kagak senang? Kok bisa gitu gratis? Nyolong apa bagaimana? Ya kagak, masa nyolong kan kita udah tobat. Jadi, gue tuh pakai cashback dari Shopback, gengs. Jadi emang nih biasanya life hack gue kalau belanja-belanja online itu selalu lewat Shopback nih, gengs. Pokoknya di sini nih pilihan e-commerce itu banyak banget. Atau web-web dari berbagai brand juga ada, udah tinggal kalian pilih aja. Mau apa misalkan nih? Shopee ada, Uniqlo, Lazada, Tokopedia, Blibli, Agoda, Booking.com, Tiket.com. Lah, lengkap banget udah. Soalnya Shopback itu aplikasi yang pasti ngasih kamu cashback untuk setiap transaksi yang kamu lakukan lewat Shopback. Istilahnya apa ya? Itu kayak aplikasi pintu gerbang penghubung sebelum kita belanja online begitu. Nih kalian kalau gak percaya, lihat saldo cashback gue udah berapa? Wih, berasa orang kaya nggak begini? Jadi nanti saldo cashbacknya ini gue cairin dulu ke rekening bank, habis itu langsung dipakai deh buat check out belanjaan. Lah jadi kan berasa dibayarin sama Shopee kalau begini ya. Ibaratnya nih kayak kita belanja tapi sambil nabung begitu. Ada cashback yang bisa dipakai lagi setelahnya. Apa nggak cuan kalau begini ceritanya? Caranya pokoknya gampang banget nih. Kalian download aja aplikasi Shopback ya. Biasa, linknya udah gue taruh tuh di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik. Terus kalian bikin akun aja udah. Kalau gue sih pakai Facebook biar cepet, udah tinggal cep. Habis itu udah tinggal kalian pilih deh merchant favorit kamu. Kalau nanti kalian udah belanja, terus transfer, barang datang diterima, otomatis nih saldo cashbacknya masuk ke akun Shopback kamu setelah transaksi kamu terverifikasi pastinya ya. Nah, biar tambah cuan nih, kalian tambahin yang ini nih kodenya nih, biar kalian bisa dapetin saldo cashback langsung gratis 20.000. Cepetan ya, biar kalian bisa ngumpulin cashbacknya juga kayak gue nih. Dapat segini, lumayan banget macam UMR Jakarta. Apalagi kalau misalkan kalian belanjanya di tanggal-tanggal kembar kayak apa 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Karena di tanggal-tanggal tersebut nih, kalian bisa dapetin cashback ekstra. Buat info selengkapnya pokoknya langsung aja cek di deskripsi di bawah ya. So, kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi dan masih bergulir, gengs. Sampai sekarang nih ya. Karena ya maksudnya ceritanya belum selesai, alias gantung. Tapi nanti kalian pasti ngerti sendiri deh sama apa yang gue maksud nih. By the way, cerita ini tuh dikirim oleh teman kita, namanya Deva, yang Desember nanti nih katanya genap berusia 20 tahun. Deva ini tinggalnya di Papua Tengah ya, yang nama kotanya sendiri kata Deva minta tolong nggak usah disebutkan. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, semua ini bermula terjadi di tahun 2021, di mana ayahnya Deva yang berprofesi sebagai pendeta, bernama Pendeta Ben itu di wilayahnya, mendadak menjadi aneh dan seperti bukan kayak sosok ayah yang Deva kenal. Tapi disclaimer aja di sini tidak ada maksud unsur sara dan sebagainya ya. Karena nanti akan terjawab nih kenapa-kenapanya ayahnya Deva ini bisa berubah. Pokoknya kita dengerin aja penuturan cerita dari Deva sendiri. Sedikit background dari Deva nih. Dia itu merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dia punya adik yang namanya Darius yang beda umurnya tuh 5 tahun sama dia. Sejak Deva lahir nih, ayahnya memang sudah menjadi pendeta dan dihormatilah sama penduduk sekitar. Ya percaya nggak percaya nih, ayahnya itu dianggap selalu mujur atau selalu kejadian jika dia berucap sesuatu. Jadi misalkan ada jemaatnya minta pendapat mengenai hubungan ataupun pekerjaan, pilihan atau omongan dari ayahnya itu lebih banyak tepatnya, gengs. Makanya nggak jarang nih banyak orang suka minta didoakan jika memang mereka sedang menginginkan sesuatu, seperti kesembuhan atau kemudahan dalam hidup. Namun entah kenapa hal itu seperti tidak berlaku ke keluarganya sendiri. Jadi kalau ke orang lain kan suka tepat, selalu mujur tuh omongannya ayah. Tapi misalkan ke keluarga nih, itu malah kayak suka meleset dan kayak kebalikannya gitu, gengs. Dimana yang paling ayah suka takutkan jika misalkan dia berdoa untuk kesembuhan istrinya, itu yang terjadi malah akan sebaliknya. Ya semua itu karena mamanya Deva ini mengidap sakit kanker. Udah lama sakitnya dan udah rutin juga menjalankan kemoterapi sampai semua rambutnya rontok tuh dan mama juga harus menggunakan kursi roda. Kalau dari mamanya Deva sih katanya udah pasrah dan kayak selalu kasih nasihat-nasihat sama omongan-omongan gitu ke anak-anaknya ini, ke Deva sama Darius. Misalkan kalau nanti mama udah nggak ada, kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, jaga adikmu nih Darius, yang kayak gitu-gitu lah, gengs. Nah waktu itu Deva yang melihat mama, dia bilang dia juga kasihan sebenarnya. Kulitnya tuh udah pucat, mukanya sayu, terlihat kayak suka menahan sakit. Dokter aja juga sampai bilang mukjizat doang yang bisa menyembuhkan mama. Presentase kesembuhannya tuh rendah. Ditambah peralatan dari rumah sakit ataupun
Pengobatan alternatif di daerahnya itu kan juga minim. Ada sih, tapi kan nggak secanggih di kota-kota besar di Indonesia. Yang mana juga katanya dengan kondisi mama seperti itu disarankan untuk berobatnya sampai ke Malaysia ataupun Singapura. Ya namun itu kan kembali lagi ke masalah biaya ya. Kehidupan Deva dan keluarga bisa dibilang sangat sederhana, gengs. Sehari-harinya mereka ini mengandalkan berkat dari para tetangga dan jemaat dari gereja juga. Sampai di tahun 2021 itu, ada warga baru nih yang masuk nih, namanya Pak Filippo. Ya sebenarnya dia juga bukan orang yang baru-baru banget lah. Dulu waktu kecil, Pak Filippo ini emang orang situ. Tapi udah lama banget keluarganya tuh pindah. Yang jatuhnya berarti waktu itu Pak Filippo nih balik lagi ke kampung gitu. Bawa istrinya, namanya Bu Yola. Berdua aja tuh emang mereka. Yang mana ternyata Pak Fili ini tuh bilang, kalau dia bekerja di salah satu perusahaan yang pasti kalian udah pernah tahu juga lah. Cluenya pertambangan emas di Papua Tengah tuh. Dulunya keluarga Pak Fili ini tuh ternyata pindah ke Amerika, gengs. Yang memang karena perusahaannya itu. Jadi orang tuanya Pak Fili kerja di situ. Yang sampai gede juga akhirnya Pak Fili kerja di perusahaan yang sama dengan orang tuanya. Tapi yang di kantor Amerika sana. Nah 2021 dia dikirim tuh ke Papua. Jadinya ya semacam baliklah pulang kampung cuma sebulan. Pak Fili ini tuh terkenal dermawan banget. Yang kalau nyumbang nih nggak tanggung-tanggung. Mulai dari buat kegiatan sosial, sampai renovasi gereja itu jor-joran tuh Pak Fili tuh. Sampai dia kan melihat nih kondisi mama. Mungkin karena tahu nih mama adalah istri dari pendeta Benny atau ayahnya Deva kan. Pak Fili juga menawarkan untuk membiayai berobat ke Singapura. Ayah mah waktu dengar seneng, tapi tidak dengan mama. Mama menolak, yang sepertinya memang sudah pasrah dan nggak punya semangat hidup juga. Padahal Deva pun juga udah mencoba membujuk mamanya tuh. Tapi mama tetap nggak mau. Sampai waktu itu Deva juga ada perasaan keselnya sebenarnya. Kayak, ini kok mamanya semacam apa ya? Nggak mau berjuang seenggaknya buat anak-anaknya gitu kan. Buat Deva sama Darius. Ya anak mana sih yang mau kehilangan ibunya di depan mata? Kan udah tahu sakit nih. Tapi orang yang sendiri istilahnya nggak mau sembuh gitu loh. Nggak mau berusaha. Sampai bener aja di Desember 2021, satu hari sebelum ulang tahunnya Darius, di tanggal 9 Desember tuh, mama meninggal, guys. Sejak itu semua tidak sama lagi. Apalagi ayah. Seakan terpukul ya dengan kehilangan istri. Ayah ini berubah. Dia seperti menyalahkan dan mempertanyakan Tuhan. Ya walaupun ayah ini pendeta, tapi gimana pun juga kan tetap manusia yang perasaannya bisa terguncang. Sempat tuh ayah mengurung diri aja tuh di kamar. Sampai nggak mau ke gereja, padahal kan jemaatnya nungguin. Deva yang kalau ditanya orang bilangnya ya ayah sakit. Orang-orang juga masih memaklumi tuh. Lagi-lagi kan ayah manusia, bisa sakit. Padahal ayah ini seperti berlarut-larut tenggelam dalam kesedihannya. Untungnya tetangganya berbaik. Selalu ngasih makanan. Apalagi tuh Bu Yola. Sampai mesenin tuh jadwal catering tiap hari dikirimin buat ayah, buat Deva, sama buat Darius. Jadi mereka kayak selalu diurusin gitu makanan sama Bu Yola. Entah tapi apa yang ada di pikirannya ayah dan pergulatan di dalam batinnya ya. Karena Deva pun nggak bisa tahu pastinya, itu kan perasaan orang. Setelah kira-kira 2 mingguan setelah berpulangnya mama, ayah akhirnya keluar rumah lagi dan ke gereja lagi seperti biasa. Nah di rumah nih, Deva itu memelihara seekor anjing yang dikasih nama Popo. Ini tapi anjingnya anjing kampung, gengs, dan dipeliharanya itu dalam artian rutin ngasih makan. Cuma ya dilepas berkeliaran gitu aja kemana-mana, namanya juga anjing kampung. Jinak banget. Udah kenal juga sama orang-orang sekitar. Divaksin juga udah, pokoknya aman lah. Nggak pernah gonggong anteng. Ini baik banget nih anjing nih. Tapi tiba-tiba semenjak mama nggak ada, Popo ini suka gonggong-gonggong di depan rumah. Kayak minta makan. Yang padahal sama Deva udah disediain makan. Biasanya sih hari-hari emang mama tuh yang biasa ngasih makan. Dan mama juga yang nungguin sampai makanannya habis. Jadi agak-agak ada manja-manjanya si Popo. Tapi semenjak mama nggak ada, ya Deva dong yang gantian ngasih makan Popo. Cuma Popo selalu nggak mau makan itu. Dan gonggong-gonggong terus, nggak tahu kenapa, kayak maunya apa sih Pop? Deva sampai mikir, ini apa jangan-jangan Popo ini maunya dikasih makan sama mama karena kan kebiasaannya begitu. Cuma masalahnya, kalau misalkan Popo ini dikasih makan sama orang lain lah, dimakan. Kan dia anjing kampung kerjanya ngiter. Ntar ketemu siapa ya dikasih makan, ya dimakan sama dia. Tapi kalau ke rumah, nggak mau makan makanannya lagi. Malah gonggong-gonggong terus. Mending gonggongnya kan siang-siang gonggong tuh, ntar dia pergi. Sore-sore balik lagi gonggong. Sampai malam juga gonggong, gengs. Ya Deva kan juga nggak ngerti maunya Popo ini apa. Karena kan statusnya Popo ini bukan anjing peliharaan yang dipelihara 24 jam di rumah ya. Tapi tetangga-tetangga nih seakan-akan kayak nanyain semua dan negur ke Deva. Semacam kayak, itu Poponya kenapa sih berisik banget? Ya Deva kan juga nggak paham ya tetangga jadi pada ngomel begitu. Lagian si Popo siang gonggong, sore gonggong, malam gonggong. Nah kalau malam kan keberisikan orang. Karena terus-terusan begitu, mungkin nih ayah kesulut juga emosinya, gengs. Malam-malam pas lagi pada tidur nih, si Popo gonggong-gonggong lagi tuh kagak berhenti. Ayah yang kebangun, langsung lempar kayak apa sih, kayak guci sedang gitu macam vas bunga. Keluar rumah tuh dan kedengeran prang, pecah. Sampai si Deva ya kebangun lah. Pas dia di depan rumah udah ada pecahannya tuh dan Popo lari. Ayah di situ juga kayak teriak-teriak marah-marah, mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Ya jujur Deva di situ kaget. Itu pertama kalinya loh dia melihat dan mendengar
kamar. Ayahnya nih marah-marah sampai berucap kata-kata kasar seperti itu. Nah, besoknya Deva ngomong ke ayahnya, kayak ada masalah apa sih semalam kok sampai marahnya segitunya? Ayah bilang kalau dia tersulut emosi aja dan hilaf. Makanya pagi itu, ayah sampai mencari Popo nih. Terus meluk gitu minta maaf. Namun siangnya, si Popo melakukan hal yang sama lagi. Gonggong-gonggong lagi dia. Padahal kan paginya tadi ayah minta maaf ya. Ini kejadiannya hari Sabtu nih. Semua orang lagi pada di rumah, lagi pada di meja makan bareng. Ada ayah, Darius, sama Deva. Awalnya kan suasana tenang gitu kan makan. Tahu-tahu si Popo datang nggak berhenti-berhenti gonggong. Tahu-tahu ayah yang lagi makannya terdiam sejenak kayak nahan amarahnya gitu. Sampai Deva sama Darius nih kayak lihat-lihatan. Ini ayahnya kenapa nih? Karena nggak biasa juga nih ayahnya begitu tuh. Kayak orang marah sampai gemeter tapi ditahan gitu kayak gitu. Si Popo kagak berhenti-berhenti tuh gonggong di luar tuh. Dan ini gonggongnya lebih lama daripada biasanya. Sampai kedengeran ada kayak suara-suara tetangga yang kayak teriak, Popo, jangan bataria, Popo. Yang biasa yang gitu-gituin anjing loh. Dan itu nggak satu orang. Beberapa orang yang kayak suaranya negur si Popo nih dari luar. Tahu-tahu, wah, ayah nih membanting meja makan. Yang di atasnya padahal penuh makanan sama minuman. Ditebalikin begitu ya, berantakan berpecah. Sampai Deva sama Darius kayak terdiam gitu saking kagetnya. Nggak sampai di situ, gengs. Ayah lalu ngambil gelas stainless yang nggak pecah tuh, tapi kan jatuh. Terus dia buka pintu, dia lempar lagi tuh ke si Popo. Sampai Popo kabur. Lagi-lagi di situ ayah teriak-teriak. Terus banting pintu, brak, mukul-mukul kepalanya sendiri pakai tangan, gengs. Jadi kayak orang stres gitu loh. Deva langsung buru-buru megangin ayahnya kan, karena ayahnya ini masih teriak-teriak gitu. Sementara Darius diam aja, dia kebingungan kayak shock ngeliat ayahnya begitu. Setelah udah agak tenang, ayah tanpa bicara apa-apa masuk ke kamar. Deva sama Darius tuh yang bersihin meja makan. Diangkat lagi kan, dibenerin, terus tumpahan makanannya semua diberesin. Pas mereka lagi buang sampah tuh keluar tuh, tetangganya pada nanyain, itu tadi ayah pendeta Benny kenapa? Ya pada kaget lah ngeliat dan ngedenger ayah begitu. Sampai lempar tadi tuh kan gelas stainless ke anjing saking emosinya. Deva yang nggak tahu juga ayahnya kenapa ya, nggak bisa jawab, yang akhirnya ya udah dia masuk rumah. Deva sama Darius beber clueless. Mau nanya ke ayah juga kayak mereka masih takut nih, emosinya ayah masih meledak-ledak. Seharian itu tuh ayah nggak makan tuh, karena kan tadi siang lagi makan siang belum kelar udah dibanting. Malamnya nih di kamar Deva sama Darius kan tidur. Mereka by the way ini kamarnya sekamar ya, jadi kayak sharing 2 kasur gitu loh, karena rumah mereka memang tidak terlalu besar, hanya ada 2 kamar tidur, yang mana satu lagi kan kamar orang tuanya. Nah waktu berdua lagi tidur nih, lagi-lagi si Popo ngegonggong bener-bener udah Popo, yang otomatis membuat Deva kebangun. Tapi kan ini udah beberapa malam begitu ya, jadi dia udah malas juga. Memang Popo kayak anjing nih, bangunin orang mulu si anjing. Tapi masalahnya, waktu kayak Deva sedikit melek nih gara-gara gonggongnya Popo, dia melihat sosok mama yang lagi duduk di pinggiran kasur Darius sambil ngelus-ngelus Darius gitu yang tertidur pulas. Di situ si Deva masih ngawang nih, kalau kayak yang dilihatnya ini tuh mimpi atau bukan. Karena sosoknya beneran sosok mama, bukan yang serem gitu, geng. Tapi kan Deva tahu mama udah nggak ada. Makanya dia kayak terdiam gitu kan ngeliatin. Seakan terhipnotis. Sampai akhirnya sih Deva pun nangis. Spontan aja gitu toto air matanya keluar. Sembari suara gonggongnya Popo ini masih terdengar ya di luar ya. Deva ini nangis mungkin kayak ngelihat mamanya, dia kan kangen. Terdengar juga ada suara pintu utama tuh, pintu depan dibuka. Dan gak beberapa lama, suara gonggongannya Popo itu kayak berubah menjadi rintihan gitu, gengs. Kayak rintihan anjing gimana sih? Kayak gitu. Habis itu udah sunyi. Dan bersama dengan itu, sosok mama yang sedari tadi duduk di kasurnya Darius, ngadepnya juga ke Darius gitu kan, belai-belai rambutnya. Akhirnya memalingkan muka ke Deva yang ternyata sebelah mukanya rusak dan matanya merah. Serem banget gitu, gengs. Deva yang kaget langsung tutup muka pakai selimut dan berdoa sampai tahu-tahu dia pipis di celana. Udah gede ya, karena saking ketakutannya ngelihat sosok itu. Kaget kan, tadi dia dikira mamanya pas malingin muka, lah mukanya begitu, basah itu kasurnya. Yang refleks pun dia kan kaget kayak gitu loh. Dan pas buka selimut, sosok tadi udah nggak ada. Deva langsung nyalain lampu nih, yang membuat adiknya kebangun. Karena adiknya ini memang sensitif banget sama cahaya. Dia tidurnya tuh nggak bisa ada cahaya. Nanya kan kenapa kak? Tapi Deva yang bingung dan malu juga ya kalau dia ngompol di celana udah gede. Langsung bilang kayak, tak ada apa-apa, tidur saja lagi ku. Darius langsung ke kamar mandi tuh buat ganti celananya. Tapi pas dia keluar kamar, tahu-tahu dia kepleset. Bruk gitu. Ya karena kan keadaan rumah gelap di luar. Tahu-tahu lampu nyala nih, yang ternyata si Darius yang nyalain lampu. Perkara dengar kakaknya jatuh. Tapi pas lampunya nyala, Deva sama Darius kaget banget. Karena di lantai tuh banyak berceceran darah. Yang membuat si Deva tadi sampai kepleset. Dilihat nih darahnya berasal dari depan pintu menuju ke kamarnya ayah. Darah apa tuh, kata si Darius kan. Ya Deva juga nggak tahu. Mereka langsung buka pintu kamarnya ayah yang nggak dikunci. Dan di dalam tuh dilihat si ayah lagi tidur di kasur. Tapi di lantai ada kepalanya Popo, guys. Di situ Darius langsung lari ke kamar mandi muntah-muntah. Gara-gara serem ngeliat kepalanya Popo. Deva langsung nyusulin Darius dong. Dia megangin punuknya gitu kan, dibantu buat muntah. Tambah muntah lagi tuh si Darius tuh. Dipijitin lagi tuh sama si Deva. Sampai Darius bilang, kakak kok bau pesing. Pas dilihat celananya Deva kan emang masih basah ya. Jadi tambah mual itu si Darius jatuh. Belum sempat ganti celana kan dia udah kepleset. Jadi ada penuh darah juga tuh celananya. Abis Darius selesai muntah dan Deva bersih-bersih ganti celana, dia keluar kamar mandi kan. Darius langsung manggil,
Sini Kak. Sambil ngintip dari jendela depan. Deva ke situ dan ikutan ngintip tuh. Dilihat di halaman. Ada tubuhnya Popo tergeletak tanpa kepala. Mereka langsung kayak begidik tuh, serem banget ih. Karena takut apa ya, ada perasaan takut ketahuan tetangga. Mereka memutuskan untuk menggali tanah dan mengubur Popo tuh di jam 4 pagi. Tapi yang dikubur badannya doang. Kepalanya masih ada di kamar ayah tuh. Karena mereka nggak berani masuk lagi itu buat ngambil kepalanya. Setelah udah selesai ngubur, mereka ngepel kan. Tuh darah yang di lantai tuh berceceran tuh. Sampai udah keringetan, gombius habis gali tanah terus ngepel. Langit juga udah mulai subuh. Deva sama Darius gantian buat mandi. Nah biasanya ayah nih, itu bangunnya selalu pagi-pagi banget tuh. Subuh-subuh jam 6 udah bangun. Tapi ini nih dilihat udah jam 6. Belum bangun itu ayahnya, geng. Mereka berdua bertanya-tanya, ini apa yang terjadi sama ayah sih? Kenapa ayah tiba-tiba suka ngamuk? Sampai ini malam motong Popo. Itu kepalanya juga ada di kamar, ya bisa-bisanya. Tahu-tahu terdengar suara teriakan kaget dari dalam kamar ayah. Yang ternyata si ayah pun itu terkejut melihat kepala Popo di kamarnya. Dia nggak percaya kalau semalam dia berbuat hal keji seperti itu ke hewan. Ayah sampai gemeteran dan nangis. Namun karena takut ketahuan tetangga, jadi kepala Popo ini dimasukin ke plastik sampah dulu untuk nanti malam dikuburkan. Soalnya kan itu matahari udah naik ya, dan beberapa warga juga udah beraktivitas. Hari itu ayah kayak orang linglung, geng. Diem aja gitu, kayak kebingungan. Deva sama Darius ya juga ikut kebingungan. Dia mau minta tolong ke siapa nih? Perkara ayahnya yang tiba-tiba aneh begitu. Mau minta tolong ke Pak Pendeta lah. Kan ayahnya pendeta di tempat itu. Ada si pendeta muda. Namun, Deva nih nggak yakin apakah pendeta muda itu bisa membantu sang ayah. Karena pendeta mudanya tuh literally masih muda, masih baru gitu loh. Nah, pokoknya hari itu ayah ini nggak ke gereja. Setelah beberapa hari ya, padahal itu kan hari Minggu nih. Yang harusnya mah ayah di gereja buat mimpin doa. Dan biasanya kalau seperti itu ya digantikan sama pendeta muda di sana di gereja. Sampai akhirnya beberapa jemaat tuh datang ke rumah untuk menjenguk. Karena kan dikira ayah sakit lagi, masih belum sembuh. Masalahnya, Deva dan Darius juga bingung ya menyebut orang-orang ini. Ditambah di dalam juga ada kepala Popo tuh. Terus keadaan ayah juga kan kayak linglung, nggak bisa diajak ngomong. Jadi pas orang-orang pada datang nih, Deva cuma buka pintu sedikit ngelongok gitu kan. Terus bilang, ayah lagi flu, takutnya ini gejala COVID nular. Sampai-sampai si Deva juga sosokan pakai masker. Ya orang-orang jadi nggak masuk rumah dan ngasih beberapa makanan aja yang mereka bawa. Sampai akhirnya Pak Fili sama Bu Yola juga sampai datang tuh. Pokoknya orang-orang ini habis dari gereja pada mampir ke rumah. Nanya kan, pendeta Benny baik-baik saja? Ya Deva bilang dengan hal yang sama. Ini ayah lagi flu, takutnya COVID. Pak Fili nanya lagi, oh sudah dites kalau begitu? Ya Deva bilang belum. Selang 2 jam kemudian, tahu-tahu istrinya Bu Yola datang ke rumah bawa alat tes swab mandiri sama beberapa obat-obatan kayak ada vitamin C, vitamin D3, paracetamol yang gitu-gitulah. Karena si Bu Yola ini ternyata itu adalah dokter di Amerika katanya. Tapi memang tidak praktik nih di Papua. Karena kan statusnya hanya ikut suami. Sementara doang tuh sebulan ditugasin di situ. Ya karena Bu Yola udah sampai datang bawain barang-barang ya. Deva nggak bisa ngelak, nggak enak. Akhirnya mempersilahkan Bu Yola untuk masuk. Ayah di situ kayak diem aja. Ya Bu Yola mulai ngecek dong. Pas mau nyolokin apa sih swabnya itu ke hidung, tahu-tahu ayo ngamuk. Kayak gua mau gitu loh. Bener-bener kayak orang ngamuk. Sampai Bu Yola ini kena pukul. Dia bilang, mau kamu apa? Terus masuk ke kamar gitu ngunci pintu. Lah Bu Yola kan juga kaget ya. Nanya kayak, ayah kenapa Deva? Deva yang nggak enak ya dan merasa ini Bu Yola kan baik dari awal perhatian. Yang mesenin catering makan sehari-hari kan Bu Yola. Akhirnya Deva cerita tuh tentang sifat ayahnya memang akhir-akhir ini berubah menjadi aneh banget. Kemarin marah-marah dan semalam Bu potong Popo. Ya Bu Yola kaget dengernya. Pas dikasih lihat, ini kepalanya Popo. Ya teriak. Tapi akhirnya dia juga merasa kasihan sama Darius sama Deva. Nih kan anak-anak kecil. Ya nggak kecil-kecil banget sih. Cuman kan clueless gitu udah nggak ada ibunya. Soalnya ternyata Bu Yola punya anak juga katanya di Amerika. Tapi emang nggak ikut ke Papua. Bu Yola bilang ya udah. Kalau ada apa-apa nanti jangan sungkan-sungkan bilang ke saya ya. Habis itu dia balik. Seharian si ayah di kamar doang tuh ngunci pintu. Malamnya nih satu udah sepi. Deva sama Darius kan nguburin kepalanya Popo nih. Pas lagi nguburin nih, tahu-tahu Darius kayak terdiam kaget menatap ke arah jendela rumah. Sementara Deva posisinya mengunggungin rumah nih di belakang kan. Karena melihat nih ekspresinya Darius kayak terkejut, ya Deva ngeliat juga tuh ke belakangnya ada apaan. Sampai muter balik tapi nggak ngeliat apa-apaan. Kenapa aku tanya Deva? Tadi aku lihat kayak ada mama di jendela kan. Si Darius bilang sampai suaranya gemetar. Seketika itu juga si Deva teringat kalau malam kemarin dia kan juga ngeliat tuh ada sosok mamanya. Tapi Deva langsung bilang, kok salah lihat? Ya maksudnya biar adiknya nggak ketakutan. Habis sudah selesai ngubur, mereka cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Bersih-bersih, lanjut tidur. Waktu lagi tidur, kedengeran kayak ada suara kelenteng gitu di dapur. Nah, Deva yang udah ngantuk, itu mengira paling ayah ini lagi nyari makan atau lagi makan gitu di dapur. Seharian kan belum makan. Lapar kali itu malam-malam. Dia lanjut tidur aja pokoknya. Gak lama, suara pintu kamarnya dia tuh kebuka kayak gitu. Deva yang masih setengah terbangun, karena tadi kan dengar suara kelenteng-kelenteng di dapur. Ngelirik tuh ke arah pintu, tapi dilihat nggak ada siapa-siapa, cuman emang pintunya kebuka dikit. Ya pikirnya, mungkin angin. Dia mager lah intinya buat kayak turun dari kasur nutup pintu. Malam lagi dia. Kedengeran lagi tuh kayak ada suara pintu kebuka. Deva masih merem tuh, udah males banget ya. Tapi tahu-tahu terdengar ada suara ayahnya nangis jelas banget. Makanya Deva langsung melek. Dan ternyata bener aja. Si ayah sudah berdiri di tengah-tengah kasur antara Deva sama Darius. Tapi karena gelap nih, si Darius kan tidurnya nggak bisa ada cahaya sedikit. Jadi Deva melihat itu sosok ayahnya kayak siluet doang. Dan di situ ternyata Darius juga terbangun karena mendengar suara ayahnya nangis persis banget di sebelah dia. Ya, gitu kan tanya si Darius. Ya mana pas diperhatiin lagi, ayah
itu lagi nangis berdiri sambil bawa pisau, gengs. Ya Deva langsung bangun lah, ngeliat itu ada pisau di tangannya, langsung nyalain lampu dia. Bener aja, ayahnya lagi nangis gitu megangin pisau. Dari itu sampai ketakutan gitu lihatnya kan, kayak kenapa nih ayahnya? Kemarin habis motong kepalanya Popo habisnya. Ayah kenapa? Tenang dulu ya, tenang dulu ya. Sama Deva kan dicoba ditenangin ya, dan pisaunya tuh pelan-pelan diambil dari tangannya ayah. Untungnya bisa diambil. Langsung lari tuh ke dapur naruh pisaunya lagi si Deva. Di situ ayahnya nangis-nangis dan ngomong kalau katanya dia merasa berdosa telah memotong Popo kemarin. Sapendosa, sapendosa, katanya gitu. Sambil mukul-mukulin kepalanya, sapendosa, sapendosa, nggak berhenti-berhenti, geng. Udah ditahan-tahan gitu kan sama si Deva, tapi nggak berhenti, tetap mukul-mukulin kepala. Karena takut terjadi apa-apa sama ayah, Deva lari tuh ke rumahnya Bu Yola. Untungnya dibukain pintu, dan Bu Yola kelihatan juga habis baru bangun tidur gitu, rambutnya acak-acakan. Melihat Deva yang panik, Bu Yola ikut tuh ke rumahnya Deva. Dan ayah masih begitu posisinya, masih mukul-mukulin kepala. Akhirnya sama Bu Yola dikasih apa semacam suntikan penenang. Sampai ayah lemas dan tertidur di kasurnya Deva. Mau ngangkut ke kasur, ayah kagak ada yang kuat ya. Nah malam itu, Pak Fili, Bu Yola, Deva sama Darius ngobrol tuh semua tentang ayah. Pak Fili nanya tuh, memangnya Pendeta Benny memang suka seperti ini atau gimana? Ya Deva bilang, nggak pernah. Ini ayahnya memang aneh semenjak mama meninggal. Tapi kalau menurut Bu Yola, kondisi ayah seperti ini dilihat memang karena kondisi mental yang perlu dicek ke psikiater. Nah, Bu Yola ini kan merupakan dokter umum, jadi dia tidak bisa mendiagnosis keadaan mental seseorang. Deva disuruh nanya tuh ke keluarga besar, apakah ayahnya dulu punya riwayat kejiwaan. Ya udah, setelah ngobrol-ngobrol begitu, Bu Yola sama Pak Philip pulang. Dan malam itu tenang karena kan ayah istilahnya udah kena obat bius. Deva sama Darius pun tidur di kamar ayah, karena kan ayah tidur di kamar Deva. Paginya waktu Deva bangun, dia melihat ayah ini lagi baca buku pagi-pagi, kayak nggak kejadian apa-apa. Ini pokoknya seperti ayah sebelum-sebelumnya, kalau normalnya begitu, bangun pagi-pagi, udah beraktivitas. Waktu ngeliat Deva, dipanggil tuh sama ayah. Di situ ayah bilang, kalau sepertinya sakitnya ayah ini kumat lagi. Beberapa hari belakangan ini memang semenjak mama nggak ada. Ini posisinya ayahnya udah ngomongnya udah bener ya. Ayah cerita tuh, dulu sebelum ketemu mama, hidupnya berantakan. Sampai pernah terjerumus obat-obatan juga. Dan dulu katanya ayah ini memang pernah didiagnosis bipolar. Tapi setelah bertemu mama yang bener-bener religius orangnya, karena orang tuanya mama atau mertuanya ayah nih, itu ternyata memang pendeta juga. Berarti kakeknya Deva ya. Tapi udah meninggal, jadi Deva lahir nih nggak pernah sempat ketemu. Yang jelas waktu ayah ketemu mama, ayah itu seperti menemukan kedamaian karena diperkenalkan dengan Tuhan. Kalau dari ceritanya Deva begitu. Dan semenjak itu ayahnya mendalami agama dan makin lama juga tenang gitu hatinya. Keadaan bipolarnya itu juga seakan-akan terkontrol. Karena kalau dirasa nih moodnya berubah atau mau marah, ayah selalu berdoa ke Tuhan agar ya disabarkan. Pokoknya ada cara-cara sendirilah dari ayah untuk meredam tuh amarahnya. Namun semenjak kemarin mama nggak ada, jujur ayah ini merasa kecewa karena kayak, kenapa Tuhan kau ambil orang istilahnya menyelamatkan hidupku? Si ayahnya tuh bilang begitu. Karena kan lewat tangan mama, ayah ini merasa kembali mendapatkan kedamaian. Tapi semenjak mama nggak ada, jadi nggak ada pegangan hidup lagi gitu. Amarahnya nggak bisa diredam. Makanya bipolarnya itu meledak lagi setelah sekian lama, gengs. Nah, waktu pagi itu ayahnya lagi bener nih ngomong ini. Ayahnya ngomong, ternyata ayah salah. Dan harusnya ayah berprasangka baik kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang punya rencana lain, dan yakin Tuhan pasti baik. Pokoknya ya, seperti ayah yang seharusnya Deva kenal lah. Dan hari itu, ayah bilang mau pergi keluar, katanya dia mau mulai ke gereja lagi. Ya udah, dikira kan udah selesai, udah normal nih. Cuma nggak beberapa lama, tahu-tahu ada beberapa tetangga datang ke rumah. Bilang katanya ayah ngamuk. Ya Deva sama Darius langsung lari tuh ke gereja. Tapi ternyata ayah nggak di sana. Melainkan ngamuknya di pasar. Barang-barang orang tuh pada dilemparin sama ayah. Sampai akhirnya ditenangin sama warga yang nggak tahu pemicunya apaan. Terus ayah dibawa balik lagi tuh pulang ke rumah. Di rumah, nangis lagi dia di kamar. Untungnya kan karena basicnya memang banyak yang respect sama ayah ya. Karena selama ayah di situ tuh, ayah baik. Banyak juga nolong orang. Jadi pedagang-pedagang yang kena mukanya ayah tuh yang barangnya dibanting-banting pada nggak minta ganti rugi. Karena ya mungkin masih ada beberapa bisa diambil lagi, dicuci gitu kan, macam buah sama sayur. Orang-orang yang menganggap ayah memang lagi kalut aja karena kehilangan mama. Soalnya sewaktu mama hidup, itu memang terlihat ayah sayang banget, ngurusin mama banget gitulah semenjak mama sakit. Tapi tahu-tahu hari itu habis kejadian tadi terjadi, pendeta muda yang bernama Pendeta Eri itu datang ke rumah dan bilang katanya ayah ini sepertinya perlu dieksorsisme atau dilakukan pembersihan karena jiwanya itu sedang dikuasai kegelapan, katanya begitu. Jujur Deva mendengar kayak, loh apa sih kok jadi begini? Jelas-jelas kan ayah sendiri adalah seorang pendeta juga yang tahu akan doa-doa. Jadi dia memandang Pendeta Eri nih asal ngomong aja. Istilahnya dianggapnya ayahnya lebih senior lah daripada dia. Deva kan meyakininya ayahnya memang ada gangguan mental yang bisa dijelaskan secara medis. Sampai akhirnya untuk mendapatkan pembenaran tersebut, Deva nih menghubungi keluarganya ayah nih dan menceritakan kondisinya ayah pada saat itu. Dan benar kata adiknya ayah, dulu nih ayah nih temperamental banget dan dibilang punya bipolar. Tapi semenjak menikah udah nggak gitu lagi. Makanya sampai jadi pendeta tuh, karena suasana hatinya tuh tenang selalu. Berarti kan yang diomongin ayah tadi pagi bener. Si Pendeta Eri ini bisa-bisanya ngomong ayah dimasuki kegelapan. Nah besoknya Pak Philip sama Bu Yola datang. Mereka menawarkan untuk membawa ayah ke psikiater di Jakarta. Tapi nanti akhir bulan, setelah urusannya Pak Philip itu memang selesai di kantornya kan katanya sebulan. Jadi sebelum mereka balik ke Amerika, mereka menawarkan untuk ke Jakarta dulu untuk buat cek dan berobat di sana.
Karena yang namanya ada gangguan mental sampai meledak-ledak begitu, biasanya kan harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang rujukan dari spesialis. Awalnya tapi Deva nggak mau, karena ya selain emang ngerepotin, dia juga masih agak denial dengan berpikir nih ayahnya mungkin bisa membaik seiring waktu gitu, kayak time healing. Karena kan sebenarnya tadi pagi udah bener ngobrol berdua tuh. Cuma hari-hari berikutnya ayah kambuh lagi, gengs. Yang mana konteksnya di sini ayah udah nggak ke gereja karena keadaannya tersebut. Pokoknya suka banting-banting bareng tuh di rumah. Tapi tahu-tahu ntar nangis, mukul-mukulin diri sendiri, tahu-tahu ntar diem. Tapi tahu-tahu bisa bener gitu, kayak biasa aja. Sampai minta maaf nih ke Deva, ke Darius gitu kan. Dan dia beresin tuh barang-barangnya yang pada dia udah berantakin. Nah, di situ Deva teringat nih sama ajakannya Om Vili waktu nawarin Mama mau kemoterapi. Itu kan ditolak tuh, yang berakhir ya Mama meninggal. Nah, takutnya kalau Deva menolak tawaran kedua kalinya nih istilahnya, terus ujung-ujungnya dia bisa kehilangan ayah, ya Deva nggak mau. Dia udah nggak punya mama. Jangan sampai ayahnya hilang juga. Soalnya kan siapa tahu nih ayahnya bisa nekat melakukan hal yang enggak-enggak kalau lagi kumat. Ditambah lagi ya, dipikir-pikir yang ditawarkan sama Om Vili ini kan bersifat medis. Berbeda dengan pendeta Eri yang menawarkan eksorsisme gitu, pengusiran setan. Singkat cerita, pokoknya Deva akhirnya menerima tawaran dari Pak Vili dan menunggu sampai hari keberangkatan tiba. Ayah nih pas kalau lagi mode bener, dia juga mau. Karena dia sadar dirinya punya mental yang bermasalah yang harus dibenerin. Karena kalau lagi di mode bener nih, ayah ini bener merasa apa ya, bersalah banget sama Deva, sama Darius, dan para jemaatnya. Istilahnya selama ini kan dia jadi panutan. Tapi sampai nggak bisa ke gereja lagi karena merasa dirinya sedang tidak baik. Akhirnya hari H pun tiba. Ayah, Pak Vili, sama Bu Yola pun ke Jakarta. Namun sampai hari ini, mereka tidak pernah kembali. Jadi gengs, waktu itu sempat nih, abis ayah pergi, 3 bulanan ayah nggak ada kabar. Sampai akhirnya Deva ke polisi, bikin laporan orang hilang. Tapi setelah bikin laporan tersebut, ayahnya nelfon pakai nomor nggak dikenal nih dengan bilang, jangan cari ayah lagi, ayah tidak akan kembali. Ngomong gitu di telepon sama Deva. Bersuara ayahnya itu, Deva kenal lah. Dan pas dilihat nomornya, +1. Yang menandakan itu nomor dari Amerika. Dan pas ditelepon balik, udah nggak aktif nomornya. Berbulan-bulan lagi ayah nggak ada kabar. Dan laporan di kepolisian jadi tidak berlaku. Karena si ayah ini bukannya hilang, tapi semacam emang nggak mau dicari, kayak orang kabur gitu loh. Kan ngabarin jangan cari ayah. Ya Deva merasa ini sesuatu yang aneh lah. Keluarga ayah pun menganggap ini aneh. Usut punya usut. Karena ayah kan dibawanya tuh awal sama Pak Vili sama Bu Yola. Ini 2 orang dicari juga kagak bisa. Sampai Deva nih dibantu sama keluarganya ayah nyari informasi tentang Pak Vili ke perusahaannya tuh. Kan katanya dia ke Papua. Itu kerja atas naungan perusahaan yang gitu tuh. Ternyata nama Pak Vili nggak pernah ada, gengs. Jadi nggak ada dalam karyawan perusahaan itu. Pak Vili berarti bohong. Ya bohong untuk apa? Dicari lagi tuh. Sampai akhirnya ada suatu info yang sebetulnya ini belum tahu kebenarannya gimana ya. Infonya ini dari pendeta muda, pendeta Eri, yang ikut juga sebenarnya bantu nyari ayah. Karena gimana pun juga ayah itu kan pernah menjadi pendeta gereja di sana. Nah, dari asosiasi dan rekanan pendeta Eri tersiar kabar kalau ayah ini direkrut ke dalam perkumpulan gereja sesat, gengs. Ada di Amerika. Karena ayah ini tuh sempat menghubungi beberapa kenalannya di Indonesia untuk ikut bergabung dengan bilang semuanya akan dibiayai sampai ke sana. Yang beberapa orang itu akhirnya ngelapor bilang ke pendeta Eri. Nah, jadi dugaannya Pak Vilo sama Bu Yola itu adalah perekrut orang-orang yang dipilih untuk bergabung ke gereja sesatnya itu yang berbasis di Amerika sana memang. Yang mungkin pada saat itu kondisi ayah kan lagi kalut karena kehilangan mama dan memang akhirnya punya basic gangguan mental, kambuh, jadi gampang tuh dihasutnya. Pendeta Eri yang waktu itu menawarkan eksorsisme, ternyata karena memang dia tuh melihat adanya roh jahat di sekitar ayah dalam bentuk sosok mama. Tapi pendeta Eri tahu kalau itu bukan sosok mama, melainkan memang setan yang merupai wujud mama. Padahal Deva sama Darius nggak pernah cerita apa-apa loh ke pendeta Eri. Kalau mereka berdua kan juga melihat tuh sosok mama. Tapi pendeta Eri juga nggak tahu kenapa sosok tersebut bisa mendekat ke ayah. Atau memang ada yang sengaja memakai sosok tersebut untuk memanipulasi keadaan ayah. Dan mungkin itu juga alasannya. Sebelum-sebelumnya nih si Popo selalu menggonggong di depan rumah, gengs. Tapi malah berakhir dipotong. So, itu cerita dari Deva yang sampai saat ini dia nggak tahu keberadaan ayahnya dan keadaannya gimana. Namun dia masih suka mendapatkan tuh terus-terusan kabar dari orang-orang kenalan ayahnya yang katanya dihubungi sama ayah untuk pergi ke Amerika. Ya, semua ini berarti jatuhnya ada oknum jahat yang memanfaatkan situasi ya. Dan pelajarannya adalah orang yang di sini ilmu agamanya aja sebenarnya udah tinggi, tapi masih bisa nih disusupi setan pada saat imannya memang sedang goyah. Karena kan kita semua basicnya manusia biasa ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah lupa sama Tuhan buat minta selalu dilindungi dan dibawa ke jalan yang benar. Deva sendiri katanya udah pasrah. Dia juga nggak tahu harus kayak gimana lagi, makanya ngirim cerita aja ke teman cerita buat curhat. Dan untungnya dari pihak gereja, terutama pendeta Eri ya, itu pada baik semua ke Deva dan Darius yang dirangkul banget sampai saat ini. Para tetangga juga nggak berubah, dimana masih suka ngasih berkat dan makanan-makanan. Ya, terima kasih banyak ya Deva untuk ceritanya ya. Semoga semuanya bisa terselesaikan lah. Yang jelas jangan lupa untuk bahagia untuk diri sendiri. Terima kasih juga buat yang lainnya. Dan kalau kalian mau curhat, kirim-kirim cerita, langsung aja email di bawah ini. Tapi mohon bersabar ya, karena kita satu-satu gitu bacainnya dari puluhan ribu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya.